Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Anaja dari kelas KKSW 3119 dengan IPM 19308084 akan menjelaskan tentang sejarah beduk di Indonesia. Ini foto saya untuk melengkapi tugas dari dosen Bapak Andreas Nokana Agustoni. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu beduk. Beduk adalah alat musik tabu seperti kendang. Beduk merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional. Beduk merupakan salah satu tabur tenggarong untuk sembahyang penganut kapitayang yang tetap dipertahankan oleh Wali Songo sebagai penanda masuknya waktu sholat dan ditabuh sebelum azan. Beduk sendiri itu terbuat dari sebatang kayu besar atau pohon kelapa atau pohon enang sepanjang kira-kira 1 meter atau lebih. Bagian tengah batang dilubangi sehingga membentuk tabung besar. Ujung batang yang berukuran besar tutup dengan kulit binatang seperti sapi, kerbau, banteng yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang yang apabila ditabuh menghasilkan suara berat, bermakna khas, rendah, tetapi dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Sejarah singkat beduk. Beduk, menurut arkeolog Universitas Negeri Malang, Dr. Randes Muhammad Dwi Cahyono, sudah ada sejak masa prasejarah, yang berfungsi untuk acara keagamaan, mas kawin, dan acara meminta hujan. Beduk dikenal dalam masa Hindu yang memiliki fungsi untuk alat komunikasi dan penanda waktu. Sebelum abad ke-20, karena tidak adanya menara di masjid, maka beduk ditabuh sebelum azan dikumandangkan. Tamat NU kedua di Banjarmasin lah yang menjadikan pengukuhan penggunaan beduk dan kentongan di masjid seperti saat ini. Fungsi beduk. Selain memberitahu waktu sholat, beduk memiliki banyak fungsi, yaitu fungsi sosial sebagai alat komunikasi atau penanda kegiatan masyarakat, mulai dari ibadah, pertanda bahaya, hingga pertanda berkumpulnya suatu komunitas. Sedangkan fungsi estetik yaitu berfungsi untuk pengembangan dunia kreatif, konsep, dan budaya material musikal. Di Jawa Tengah, kentongan dan beduk juga memiliki fungsi beragam, dan masing-masing mempunyai irama yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya, kentong atau beduk dorong muluk, yakni kentong atau beduk yang dipukul terus-terusan, atau ketika ada dorong muluk, terjadi bahaya besar, bisa kebakaran, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sedangkan kentong atau beduk loro-loro atau artinya dua-dua, berarti ada pencurian. Sedangkan kentong atau beduk telu-telu atau tiga-tiga menandakan bahwa di daerah tersebut ada orang yang meninggal dunia. Beduk sebagai alat komunikasi dan media dakwah. Semua manusia hidup dengan komunikasi. Karena dengan berkomunikasi, seseorang dapat menyampaikan ide-ide kepada orang lain. Komunikasi dirumuskan sebagai proses-proses penyampaian pesan atau informasi di beberapa orang. Oleh karena itu, komunikasi melibatkan pengirim pesan, pesan informasi, saluran, dan penerima pesan. Komunikasi non-verbal dan komunikasi verbal. Hal ini juga terjadi pada beduk dan azan. Keduanya juga terdiri dari bunyi-bunyi yang jelas, susunan kalimatnya juga terstruktur dengan baik dan mempunyai sistem yang jelas. Beduk dan azan juga mempunyai arti yang berkesinambungan, serta keduanya pun mengandung ke dalam kategori dakwah. Ini ada video tata cara tabuk beduk.
ini biasanya penampakan bedu dilakukan sebelum azan. Bagian ini yang dilapisi oleh lapisan kulit binatang seperti sapi, kerbau, atau Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila apabila kurang dalam penyampaian dan apabila ada penggunaan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.